Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa bersama saya Tubagus Sandi Purwa dan kali ini sudah hadir Dokter Gracia, spesialis kandungan dan kebidanan. Halo dok, Hai, sehat dok ya? sehat. Sehat. Boleh agak dekat dengan mikrofonnya, Oh, sorry. oke. Iya gitu ya. Biar Oke, kedengeran ya. betul betul. Happy banget ketemu dengan dokter hari ini, luar Oke. biasa. Sibuk nih dokternya nih. Diajak live nggak mau mulu. Oke, dokter, tema kita menarik hari ini. Ini Oke. banyak sering ditanyain ya sebenarnya dok ya. Gimana sih tips Mungkin untuk untuk akhir-akhir ini kali ya. Oke. mengenai tips gimana caranya untuk berpuasa bagi ibu-ibu hamil seperti itu. Jadi buat Oke. moms and dad sih sebenarnya ini banyak yang ditanyakan gitu. Nah, kita kumpulin pertanyaannya di Oke. hari ini diwakilin sama saya. Seperti itu. Ada Oke, perwakilannya. dokter. Mungkin Oke. pertanyaan yang paling umum, Dok. Aman nggak sih sebenarnya, Dok, bagi ibu hamil untuk berpuasa? Oke. Jadi kalau untuk ibu hamil yang mau berpuasa, balik lagi kita harus pantau kondisi ibu dan bayinya. Jadi kalau ibunya dalam keadaan sehat, terus tidak ada penyakit penyerta, tidak ada mual muntah yang berlebihan, tidak ada pusing atau sakit mah yang parah, ya dia bisa banget berpuasa. Tapi balik lagi harus cek juga kondisi janinnya. Jadi Oke. misalnya sudah dipantau ternyata janinnya stabil dengan ketuban yang cukup dan kenaikan berat badan yang sesuai dengan usia kehamilannya, berarti semua makanan yang masuk kan harusnya sesuai nutrisi yang dia makan ya. Iya. Jadi otomatis dia pasti bisa dianjurkan untuk berpuasa Oke. gitu. Jadi sebenarnya kuncinya tuh di nutrisi ya, Dok ya? Iya, betul. Oke. Anjuran gizinya tuh untuk yang dipenuhi bagi ibu-ibu hamil selama puasa itu sebenarnya apa aja sih? Nah, jadi sebenarnya kuncinya kan di nutrisi nih nomor satu. Nah, asupan gizi untuk ibu hamil selama berpuasa itu eh, dia bisa dibagi dalam 3 trimester. Nah, Tiga, balik oke. lagi kalau untuk trimester 1 Mm-mm. secara umum kalau trimester 1 pastikan dia tidak ada sakit mah dulu ya. Oh, Nah, oke. kemudian yang pasti harus masuk adalah karbohidrat, Mm-mm. protein, sayur-sayuran, Mm. buah-buahan, dan yang paling penting tuh asupan asam folatnya. Asam folatnya. Itu nomor 1 di trimester 1. Oke. Nah, kalau di trimester 2 sebenarnya lebih fleksibel karena kebanyakan kenaikan berat badan biasanya sesuai dan jarang ada keluhan. Yang pasti kalau untuk trimester 2 selama 4 sehat 5 sempurnanya tercukupi, meskipun cara makannya mungkin harus kita pisah-pisah ya. Oke. Misalnya di waktu sahur Oke. dulu ya. Sahur ada karbohidrat yang kompleks, Oke. misalnya makan dengan ada oatnya, ada nasi merahnya. Nah, itu pada saat sahur wajib diberikan. Terus harus ada susu juga. Oh. Oke, ini waktu sahurnya. Kemudian yang pasti vitamin. Jadi vitamin diminum pada saat sahur. Kalau perlu diberikan juga obat mah, misalnya ada yang mungkin ada yang sakit mah misalnya gitu. Jadi itu untuk yang waktu sahur. Nah, kemudian masuk ke fase berbuka. Nah, berbuka nih buat ibu-ibu hamil jangan kalap. Iya sih, Jangan biasanya sih. mentang-mentang udah kelaparan kan, jadinya kalap. Jadi semua makanan yang manis dimakan. Padahal harusnya ya karbohidrat simplek aja, misalnya kayak kolak atau Oke. kurma. Dan disarankan berbukalah dengan minuman yang hangat dan Oh. manis. Saya tidak menyangka jawaban seperti itu. Jangan minuman Oke. dingin karena itu akan membuat lambungnya jadi lebih iritasi gitu. Oh, Jadi oke. sebaiknya berbukanya dengan minuman yang hangat. Nah, Iya, iya, iya. kemudian untuk bagian makan malamnya, jadi mungkin sesudah sholat maghrib Iya. disarankan untuk tetap ada makan tapi dengan porsi yang sedikit-sedikit tapi sering Oh, oke. gitu. Dan pada setelah selesai sholat tarawih ya, biasanya kan setelah sholat tarawih kita bisa makan lagi. Iya. Nah, jadi makan lagi tapi dengan porsi balik lagi sedikit tapi Sedikit. sering. Oh, sedikit tapi sedikit. Nah, Kuaci gitu, Dok. iya. Enggak ya? Nah, Terlalu sedikit. Enggak sama ya? untuk trimester 3. Jadi trimester Oke. 2 dan 3 kurang lebih sama seperti Oh, itu. sama ya kurang lebih. Satu yang paling penting, cairan tuh harus terpenuhi, terutama
cairan wajib 2 liter. Jadi itu sudah dibagi dari waktu sahur, dari waktu eh, berbuka Iya. ya, udah dibagi harus wajib 2 liter terpenuhi supaya tidak dehidrasi. Oh, supaya tidak dehidrasi. Oke. Ada nggak makanan yang jadi pantangan gitu dok, yang nggak boleh Hmm, dikonsumsi sama ibu hamil? Oke, sebenarnya kalau pantangan yang secara khusus spesial nggak ada ya. Cuman yang pasti satu, eh, wajib tetap makanan mentah nggak boleh ya Oh, selama mentah nggak hamil boleh. ya. Jadi nggak harus Sushi karena gitu puasa. nggak boleh. Ya Oh salad, gitu. termasuk Oke. kayak lalapan gitu. Jadi sebaiknya jangan mentah. Itu tetap nomor satu. Oke. Kemudian harus perhatikan juga konsumsi makanan yang manis. Jadi bukan dipantang tapi tetap ada batasannya. Oke. Terutama pada saat berbuka kan saking laparnya bawaannya pengen makan yang manis Iya, gitu. iya. Jadi itu aja sih, bukan pantangan yang bener-bener nggak boleh, tapi mungkin lebih dibagi jatah makan manisnya. Oke, Gitu. asik. Ya, ya, ya. Jadi memang harus diperhatiin ya Ya, sebenarnya harus nutrisi ini. diperhatiin. Peran suami jadi penting sih sebenarnya dok ya. Oh, Ada ya nggak sih? Kan terutama memberi semangat. sama nyari takjil ya. Takjil. Benar. Iya. Belum kalau ngidam ya, Iya, kalau nyarinya benar. harus ke Jepang misalnya. Jauhan dong. 2 bulan nggak pulang. Kasihan. Oke, back to topic, masih bahas tentang tips buat ibu hamil ya selama puasa. Kalau bahas tadi kan ada bahas juga trimester ya, dok Ya, ya. Nah, untuk anjuran gizinya sama banget kah, Dok? Apa mungkin misalkan kalau trimester 2 mungkin asam folatnya dikurangi, konsumsinya yang lain lagi gitu. Ada nggak gitu, Dok? oke. Sebenarnya kalau yang di trimester 2 3 memang lebih banyak ke kalsium sama zat besinya. Ah, Tuh, oke. kalau asam folat paling banyak dibutuhkan di trimester 1, sedangkan di trimester 2 3 lebih ke meskipun yang lain tetap butuh ya, tapi terutama kalsium dan yang paling penting zat besi. Zat besi. Ya, dimana Oke. zat besi itu akan sangat-sangat diambil sama bayinya. Jadi ketika asupan ibunya kurang, ya pasti dia HB-nya rendah, HB-nya turun. Akhirnya waktu proses untuk melahirkannya malah jadi kurang, jadi anemia gitu. Oh, oke. Makanya zat besi itu paling banyak dari makanan, terutama daging. Hati ayam nih nomor satu, tapi pasti banyak ibu-ibu nggak suka hati ayam. Benar sih. Sama bayam merah itu Bayam penting merah. iya. Tapi yang paling tinggi tuh buah bit. Pernah Buah bit? dengar nggak buah Tahu, bit? tahu, tahu, tahu. Nah, ya itu Ada. zat besi paling tinggi. Tapi Oh, memang oke. rasanya tidak menyenangkan. Dirujak nggak bisa, Dok? Nggak bisa ya? Siapa tahu bisa gitu, sama mangga gitu ya. Oke. Kalau soal tadi trimester udah lumayan kejawab lah ya. Ada nggak mungkin kondisi gitu, Dok, yang mungkin nggak dianjurkan untuk ibu hamil untuk berpuasa? Oke, kalau misalnya kondisi ibu hamil yang nggak boleh berpuasa, sebaiknya tidak berpuasa. Misalnya ada penyakit-penyakit tertentu seperti ada diabetes Oh, oke. atau ada hipertensi atau yang sering dikenal preeklamsi gitu. Jadi ada faktor penyakit metabolik. Kemudian misalnya dia ada sakit mah yang parah banget tuh. Jadi sebaiknya jangan berpuasa kalau Oh, seperti oke. itu. Kondisi ibunya disarankan untuk tidak berpuasa. Oh, oke. Jadi ada penyakit-penyakit pesertanya gitu, Dok ya. Ya. Oke. Kalau misalkan dok, jika ibu hamilnya ini yang sudah memasuki masa akan melahirkan kayak gitu, apakah ada treatment khusus buat ibu hamil tersebut gitu dok selama masih puasa? Oke, sebenarnya kalau masih di awal-awal trimester 3 nggak terlalu masalah ya, tetap masih bisa Masih bisa puasa ya? selama nutrisi yang dianjurkan seperti yang tadi saya katakan. Jadi dia tidak melewatkan sahur, waktu berbukanya nggak kalap, makanannya sudah dibagi, cairannya terpenuhi, vitaminnya tetap dikonsumsi, nggak terlalu ada masalah. Tapi ketika dia mendekati masa untuk melahirkan, misalnya kayak tinggal beberapa hari nih, apalagi misalnya mau sesar kan sudah terjadwal nih, Iya. tahu, atau misalnya kayaknya tinggal udah di atas 38 jalan 39 minggu mendekati proses melahirkan, sebenarnya kita tidak menyarankan untuk berpuasa lagi. Oke. Jadi sebaiknya nutrisinya benar-benar masuk sesuai jamnya, karena kan itu jam makan kan sebenarnya yang jadi masalah ketika kita berpuasa. Jadi
untuk ibu yang sudah deket banget buat proses lahirannya disarankan untuk tidak puasa. Tapi kalau masih Oke. awal-awal trimester 3 tetap masih bisa. Tetap masih bisa untuk Betul. berpuasa ya. Ya. Oke. Nah, Dok, misalkan ya aku mau nanya soal untuk ibu-ibu yang sedang hamil. Kadang mereka juga banyak yang suka tetap berolahraga seperti Oke. itu. Nah, ini kalau selama di bulan puasa kayak gitu, olahraga yang seperti apa sih yang boleh buat ibu hamil? Ya, sebenarnya memang karena takut dehidrasi ya sebenarnya ibu Iya. hamil yang puasa nih. Jadi mungkin gerakan-gerakan yang tidak terlalu sulit, misalnya jalan kaki yang santai, yoga atau senam hamil tapi yang santai dengan gerakan-gerakan yang sederhana dan yang membuat ibunya jadi nggak cepet capek. Oh, oke. Yoga bisa ya. Dan yang penting ngelakuinnya deket-deket mau buka ya. Gitu ya. Kalau nggak nanti keausan kan. Iya, bener. Batal Iya, puasanya. bener. Atau malam kayak gitu ya. Iya. Nggak apa-apa kan ya kalau malam? Iya nggak apa-apa Nggak apa-apa sih. ya, nggak Iya apa-apa. setelah buka lah ya. Ya, setelah buka. Gitu. Oke. Nah, Dok, kita tarik napas dulu. Oke. Nanti Oke. kita balik lagi. Ngobrol-ngobrol lagi. Masih banyak pertanyaannya tuh, masih banyak tuh ya. Jangan kemana-mana, tetap di Live Health. Oke. Masih di Live Health. Oke, Sobat Manda ya. Masih bareng dengan Dr. Gracia juga kali ini.
Ada pertanyaan satu dari teman-teman dari Ilham Mujtahid ya. Oke. Ada 4 mitos puasa saat hamil. Apakah itu dibenarkan, Dok? Seperti menghambat perkembangan janin, ibu kekurangan cairan, mual dan muntah, dan bayi lahir cacat katanya. Bener nggak Wih, sih? serem ya. Iya, serem banget. Ya, sebenarnya balik lagi itu kan mitos ya. Karena kalau misalnya memang pada perkembangan janinnya, kan tadi ada indikasi ibu, ada indikasi bayi. Ya. Kalau mau puasa ibu hamil tuh, kalau misalnya memang ibunya sehat, terus janinnya perkembangannya bagus, ya kenapa enggak untuk puasa? Betul. Tapi kalau memang ada masalah sama perkembangan janinnya, ya tidak dianjurkan untuk ibu hamil puasa. Tapi bukan karena puasa dan menyebabkan Ya. ada masalah sama perkembangan janinnya, apalagi misalnya ada kecacatan bayi seperti Iya, itu. bener, serem banget. Sama halnya dengan kalau misalnya kita sudah melihat ketuban ibunya nih ternyata nggak bagus saat kehamilannya, yaitu akan dianjurkan untuk jangan berpuasa dulu. Karena Oke. kenapa? Dengan begitu dia akan minum cairan harus lebih banyak supaya dia tidak dehidrasi dan kondisi ketubannya akan lebih cukup. Jadi kalau memang dari awal sudah terlihat kondisi ketuban tidak memungkinkan untuk puasa, sebaiknya tidak puasa. Tapi bukan karena puasa dan akan menyebabkan hal-hal seperti Oke. itu. Jadi bukan puasanya jadi penyebabnya Ya, gitu ya. betul. Oke, itu menarik. Oke. Thank you Dok. Ada pertanyaan lagi nih. Ya, Saya sedang hamil dan dinyatakan ada preeklamsia. oke. Apakah masih boleh untuk berpuasa? Nah, Sama ini. sebenarnya tadi saya sempat singgung ya Iya, mengenai preeklamsia. preeklamsia. Jadi memang preeklamsia itu tidak dianjurkan untuk berpuasa oke. karena ketika preeklamsia ini akan membuat tekanan darah yang tinggi buat ibu hamilnya. Nah, itu akan dikhawatirkan misalnya ibunya sakit kepala atau bahkan nyeri ulu hati, kemudian dehidrasi yang berat sampai membahayakan ibunya. Jadi kalau untuk kondisi preeklamsi tidak disarankan untuk Disarankan ya. berpuasa. Oke. Jadi mungkin ini juga jadi perhatian, gak cuma buat ibunya sih sebenarnya. Ya. Dok. Aku sih nekanin lagi buat suaminya Suaminya. gitu. Jadi maksudnya suaminya tahu kondisi istrinya. Seperti itu. Betul. Jangan tiba, aduh aku sakit kepala, udah minum aja obat ini. Enggak ya? Jangan jahat Iya, banget. jangan. Oke. Ada lagi Dok pertanyaan lainnya nih. Apa benar Dok? Ini tadi udah dibahas ya soal minum air ketuban tadi ya. Itu mitos ya. Ya, itu mitos. Apakah ibu hamil yang menderita kondisi seperti diabetes gestasional memerlukan perhatian khusus saat berpuasa? Oke, jadi kalau ibu hamil dengan diabetes gestasional, sebenarnya kalau mau puasa tuh ada syaratnya. Satu, kadar gula darahnya tuh harus bisa terkontrol. Oke. Nah, pengontrolannya pasti kan biasanya kita ada cek gula darah puasa, terutama setiap sebelum makan. Ada obat yang harus diberikan, terutama biasanya kalau pada ibu hamil dengan diabetes pasti kita pemberian insulin yang teratur. Nah, pada saat seperti itu ketika kadar gulanya tidak terkontrol, sebaiknya jangan puasa dulu gitu. Tapi yang pasti balik lagi dia harus konsultasi sama dokter supaya bisa mengontrol kadar gula darahnya, dan tetap harus ada olahraga ringannya. Pola makannya harus benar-benar diatur sedemikian rupa. Kalau perlu konsultasi sama dokter gizi juga untuk bantu supaya dietnya itu tercukupi sesuai tapi tidak berlebihan. Ya. Oke, itu menarik juga. Ada lagi nanya nih Dok ya, soal untuk ibu-ibu hamil yang mengkonsumsi obat-obatan tertentu, bisa ada efek samping nggak sih sebenarnya buat ibu hamil ketika mau mengkonsumsi obat-obatan? Sebenarnya obat-obatannya dalam hal apa dulu nih? Kalau mungkin yang lebih di sini tuh vitamin kali ya. Kalau vitamin kan ibu hamil vitaminnya banyak ya gitu. Nah, untuk mencukupi kebutuhan kayak mineralnya ya. Jadi vitamin ini memang ada beberapa yang kayak ada asam folat ya. Zat besi itu beberapa memang bikin mual. Jadi mungkin saat minumnya itu harus benar-benar diatur. Misalnya setelah sahur sudah terisi lambungnya, jangan pada perut kosong, supaya ketika dia minum vitaminnya dia tidak ada iritasi lambung atau malah jadi mual muntah gara-gara efek dari vitaminnya. Atau dia mau setelah berbuka, ketika berbuka kan diisi dulu nih perlahan-lahan, baru dia misalnya minum vitamin. Mungkin vitaminnya bisa dibagi di saat setelah berbuka atau mungkin setelah sholat maghrib atau sholat tarawih. Jadi nggak sekaligus diminum jadi satu, jadi nggak langsung mual muntah kayak gitu. Oke.
Dan yang pasti harus rutin konsultasi ya sebenarnya dok ya. Iya, wajib Iya, dong iya, kalau iya. itu. Karena iya, karena mungkin ada beberapa yang memilih untuk ya udahlah di rumah aja Ya, konsultasinya mungkin nanti 4 bulan sekali. Wah, kelamaan banget. lama Empat banget. 4 bulan sekali. Oke, oke. Dok, aku mau nanya mungkin ada nggak cerita dari success story kali ya Ah, sebutannya dari pasien dokter gitu yang mhm. mungkin berpuasanya aman dan kondisi ketika hamilnya juga aman seperti itu. Oke, ada sih yang Ada ya? barusan udah lahiran sih. Oh, serius? Iya, Oh ya? jadi dia sempat puasa. Dia memang puasanya di trimester 3 karena Oke. kebetulan, dia baru saja lahiran. Oh, puji Syukur. Secara seksesi area Iya, iya, tapi iya. ya. Jadi, waktu itu dia sempat nanya, "Dok, kira-kira saya bisa puasa sampai kapan?" Nah, Mm-mm. kira-kira, 2 hari sebelum seksio, Mm-mm. dia sudah saya anjurkan untuk jangan puasa lagi Hmm. supaya tidak ada masalah karena dari awal dia di trimester 3 masuk trimester 3 Hmm. mulai dari puasa awal Hmm. eh, dia nggak ada keluhan jadi tetap bisa puasa nggak ada mual muntah. Hmm. Nah memang di saat dia masuk 38 jalan 39 minggu sudah ditentukan rencana seksio sesareanya. Nah, dia mulai mengeluh perut terasa kencang, kemudian Hmm. ada gerakan bayi yang tidak seaktif biasanya. Oh, oke. Jadi 2 hari menjelang proses sesar, saya anjurkan untuk tidak berpuasa lagi Oh, oke. dan sudah lahiran Oke lah, sehat. puji syukur alhamdulillah luar biasa berarti dok ya. Iya, iya, luar biasa. Oke dok. Mungkin dok ini last question sih. Ya, Ada nggak mungkin pesan dari dokter? Mungkin buat teman-teman ibu-ibu hamil gitu ya, yang ingin menjalankan puasanya di bulan Ramadan tahun ini. oke. Jadi tips buat ibu hamil, Mm-mm. tipsnya satu makan dan minum yang cukup. Oke, makan dan minum yang cukup. Mm-mm. Sebaiknya hemat energi. Jadi selama berpuasa jangan terlalu banyak aktivitas fisiknya dan yang pasti cairan tubuh tuh harus terpenuhi supaya tidak dehidrasi ya. Kemudian yang ketiga, waktu berbuka jangan kalap. Jangan semuanya dimakan termasuk makan orang. Enggak. Jadi makanlah secara Dua. bertahap. Iya. Kemudian yang keempat, puasalah semampunya. Ini yang paling Iya. penting. Jangan dipaksakan. Ketika ibu hamil sedang tidak kuat untuk puasa, sebaiknya stop atau dibatalkan puasanya. Dan kalau memang kuat, dicoba dulu, misalnya diselang-seling per hari. Kalau memang nggak kuat juga, ya sudah jangan berpuasa dulu. Benar, oke. Terima kasih Dokter Gracia. Sama-sama. Jadi kalau habis berbuka jangan kalap ya. Bener sih yang penting bener dok. Kemarin ada yang habis makan tiba-tiba suaminya hilang, makan ternyata. Seru banget. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Dokter Gracia atas Sama-sama. waktunya. Thanks a lot. Buat teman-teman Sobat Mandai juga semoga puasa hari ini lancar. Semoga episode kali ini juga menambah ilmu lah ya buat kita semua seperti itu. Sekalian hitung-hitung ngabuburit lah kayak gitu. Akhir kata saya Tubagus Sanadi Purwa pamit. Dokter Gracia spesialis Terima kandungan dan kasih. kebidanan pamit. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.